Banyak orang di bumi ini mengaku percaya kepada Tuhan. Mereka memiliki pemikiran samar. Jika kita percaya, bukankah kita akan diberkati? Namun, Alkitab dengan jelas menyadarkan kita akan tujuan dan sasaran iman kita. Kalau begitu, kita harus mempertimbangkan kembali tingkat iman pribadi kita. Apakah kita benar-benar mengikuti jalan iman dengan tujuan yang jelas? Dengan tujuan yang jelas dalam iman, kita dapat berjuang untuk memiliki iman yang tidak goyah atau luntur, apapun kesulitan atau keadaan yang kita hadapi. Bukan? Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, bahwa dia tidak berlari seperti pelajari tanpa tujuan. Bukan itu cara dia menjalani kehidupan imannya. Mari kita lihat kitab Filipi pasal 3 ayat 12. Filipi pasal 3 ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Kepada apa yang dia sedang berlari-lari. Tujuannya. Dengan kata lain, berlari-lari kepada tujuan dapat dinyatakan sebagai menuju sasaran, bukan? Dalam imannya, Paulus memiliki tujuan, impian, ambisi, dan hal-hal yang ingin dia capai. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dengan kata lain, dia mengikuti jalan itu dan berlari dengan penuh semangat. Lalu, kita juga harus memiliki tujuan dan sasaran seperti itu. Ketika ditanya, mengapa kamu percaya kepada Tuhan? Banyak orang menjawab tanpa banyak berpikir dan hanya berkata, itu karena seorang tetangga menyarankannya, atau itu karena seorang teman dekat mengundang saya ke gereja. Namun, karena iman digambarkan sebagai berjalan di padang gurun iman, banyak kesulitan dapat muncul. Padang gurun adalah tempat dengan berbagai kondisi yang kurang. Suatu tempat dengan kondisi yang melimpah dan menguntungkan, tidak dapat disebut padang gurun. Di sana tidak ada cukup air untuk diminum dan tidak ada cukup makanan untuk dimakan. Karena jalan di padang gurun tidak dapat memuaskan bahkan keinginan hidup yang mendasar. Tuhan menggunakannya sebagai perumpamaan untuk padang gurun iman, yang kini sedang kita lalui untuk maju menuju kerajaan sorga. Karena itu, wajar jika ada banyak kekurangan dalam kondisi seperti itu, bukan? Jadi, kekuatan iman yang memungkinkan kita untuk menyelesaikan perjalanan yang sulit dan kering, melalui padang gurun dan memasuki tanah Kanaan, yang berlimpah susu dan madunya, adalah yang paling penting. Namun, kekuatan iman ini, ketika memiliki tujuan, memungkinkan kita untuk maju hingga akhir, memungkinkan kita untuk menyelesaikan perjalanan, entah itu memakan waktu 40 tahun atau bahkan 400 tahun. Lalu, apakah kita benar-benar sedang berlari jalan iman menuju tujuan seperti itu? Mari kita lihat kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, apa yang Anda lakukan? Namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Apa itu? Yaitu keselamatan jiwamu. Semuanya. Tujuan akhir dari iman kita adalah keselamatan jiwa kita. Ini bukan tentang menjalankan dan menunjukkan wewenang di dalam gereja. Ketika kita datang ke gereja, takut akan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan berusaha menjalani hidup benar sesuai ajaran Tuhan. Bukankah tujuan akhir di balik itu semuanya untuk memperoleh keselamatan jiwa yang telah dijanjikan dan dipersiapkan Tuhan bagi kita?
Setiap orang harus dapat berlari menuju tujuan tersebut. Karena itu, ada tertulis bahwa tujuan iman adalah keselamatan jiwa. Juga tertulis bahwa Tuhan datang ke bumi ini sebagai manusia untuk keselamatan ini, bukan? Mari kita buka kitab Ibrani pasal 9. Ibrani pasal 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Ayat ini menunjukkan kepada kita janji bahwa Kristus akan datang ke bumi ini untuk kedua kalinya dalam tubuh manusia. Ketika Dia datang pertama kali, ayat 28 menggambarkan, Dia datang ke bumi ini sebagai korban penghapus dosa. Kristus telah mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Lalu, peran apa yang akan Dia mainkan ketika Dia datang ke bumi ini untuk kedua kalinya dalam tubuh? Dia akan muncul untuk kedua kalinya untuk membawa keselamatan bagi mereka yang menantikannya. Lalu, di manakah kita harus menetapkan tujuan iman kita? Bukankah kita harus menetapkannya pada keselamatan jiwa kita? Sekitar 2000 tahun yang lalu, ketika Tuhan pertama kali datang ke bumi ini, Dia menetapkan jalan keselamatan bagi jiwa kita. Mari kita lihat kitab Matius pasal 26 ayat 17. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Menurut Matius pasal 26, kepada siapakah para murid pergi? Mereka datang kepada Yesus dan bertanya, "Di mana engkau ingin kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Kebenaran hidup, Paskah, yang dianggap sangat penting oleh Yesus dan murid-muridnya, tidak dapat ditemukan di gereja manapun saat ini. Kita dapat mengatakan bahwa gereja tanpa Paskah kehilangan kehidupannya. Semuanya, awalnya tanda salib adalah sebuah kebiasaan penyembah berhala yang telah diwariskan dari Babel. Salib terutama dipasang di makam. Itu didirikan di tempat yang tidak ada kehidupan. Namun saat ini, salib dipasang di setiap atas puncak menara gereja. Mari kita lihat ayat 17 lagi. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, 'Pesan Guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumah mula aku mau.'" Apa yang Yesus mau lakukan? Mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Gereja-gereja saat ini berkata, kita tidak perlu merayakan Paskah, sedangkan Yesus berkata, "Aku mau merayakannya." Mereka mengesampingkan semua kebenaran yang berharga ini, dan membuktikan bahwa mereka jauh dari kebenaran. Siapa yang berkata, "Aku mau merayakan Paskah di rumahmu"? Inilah perkataan yang disampaikan langsung oleh Yesus sendiri kepada para muridnya. Mari kita lihat ayat 19. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka menaati apa yang Yesus perintahkan untuk mereka lakukan. Jika Paskah tidak memiliki janji yang dapat menyelamatkan umat manusia, mengapa hal itu dicatat dalam kitab Injil Alkitab? Itu semua karena ada kebutuhan untuk itu. Para murid tidak mempersiapkannya menurut kehendak mereka sendiri, atau menurut apa yang mereka anggap benar, tetapi murid-murid melakukan apa yang Yesus perintahkan kepada mereka dan mempersiapkan perjamuan Paskah. Yesus telah menyuruh mereka secara rinci bagaimana mempersiapkan Paskah. Mari kita lihat bagaimana persiapan Paskah dilakukan. Ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Inilah yang Yesus katakan kepada mereka.
Yesus mengarahkan mereka untuk mempersiapkan Paskah dan menyuruh mereka menyiapkan roti. Setelah mengucap syukur atas roti, Yesus berkata, "Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku." Ia mengambil cawan, mengucap syukur. Cawan ini berisi anggur Paskah, bukan? Lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, apa yang dia katakan? "Minumlah, kamu semua, dari cawan ini. Inilah darah siapa ini? Inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Tuhan menyatakan hari Paskah sebagai hari untuk mengumumkan perjanjian baru dan memberitahukannya kepada seluruh umat manusia sebagai Paskah perjanjian baru. Jika Paskah hendak dirayakan menurut hukum Musa, tentu saja seekor binatang akan diperlukan. Namun, Yesus mengambil roti dan anggur dan memberkati mereka. Kemudian, dia menjelaskan makna roti itu kepada murid-muridnya. "Roti ini adalah dagingku yang kudus, yakni daging kasih karunia, yang kuberikan kepadamu untuk pengampunan dosa-dosamu dan untuk keselamatanmu. Inilah tubuhku." Dia juga memberikan cawan anggur Paskah. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku. Inilah darah perjanjianku. Lukas mencatat pekerjaan keselamatan ini dalam Injil Lukas sebagai berikut. Mari kita lihat Injil Lukas pasal 22 ayat 7. Lukas pasal 22 ayat 7. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Siapa yang diutus Yesus? Petrus dan Yohanes. Pekerjaan Petrus dan Yohanes adalah sesuatu yang kita semua harus pelajari. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan." Apa yang harus mereka siapkan untuk dimakan? Paskah. Kata mereka kepadanya, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?" Jawabnya, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, 'Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap, disitulah kamu harus mempersiapkannya." Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan siapa? Dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu, sebelum aku menderita." Apa yang dia katakan? "Aku sangat rindu makan Paskah ini." Tujuan Tuhan datang ke bumi ini dalam tubuh, menyandang nama Yesus pada kedatangannya yang pertama, adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bukankah ini dicatat dalam Lukas pasal 19? Betapa keinginan Yesus untuk makan Paskah menunjukkan betapa pentingnya Paskah baginya, bukan? Dia menekankan pentingnya 2 kali dengan mengatakan sangat rindu. Ini bukan tentang menginginkan hanya 10% atau 20%, tetapi 100%, 200%, bahkan 1000% atau lebih. Ini adalah Paskah yang diukir Yesus secara mendalam di dalam kitab Injil. Mari kita beralih ke ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Anggur Paskah ada di dalam cawan ini, bukan? Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian macam apa itu? Perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan. Untuk siapa itu ditumpahkan? Bagi kamu." Yesus berkata bahwa ini adalah hukum yang ditetapkan Tuhan untuk seluruh umat manusia. Jika demikian, mari kita lihat janji keselamatan apa yang terkandung dalam Paskah. Mengapa Yesus memberikan roti dan anggur Paskah pada hari Paskah dengan mengatakan bahwa inilah dagingku dan inilah darahku? Mengapa Yesus bahkan berbicara secara rinci tentang tindakan makan dan minum, mengatakan bahwa itu ditumpahkan kamu? Mari kita lihat kitab Yohanes pasal 6 ayat 53.
Mari kita lihat ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai. Apa yang tidak kamu miliki?" Mengenai daging Yesus dan darah Yesus, kita tidak bisa benar-benar memakannya dan meminumnya. Lalu, apa yang telah ditunjukkan sebagai daging dan darah Yesus? Ini mengacu pada roti dan anggur Paskah. Yesus mengutus Petrus dan Yohanes, murid-murid terdekatnya, untuk mempersiapkan acara ini, dan dia berulang kali menekankan, "Aku rindu makan Paskah ini dengan kamu, sebelum aku menderita." Dia mengatakan bahwa semua hal ini dilakukan untuk kita. Dia berulang kali menyebutkan kepada para rasul, bahwa kebenaran ini diberikan bagi mereka yang harus diselamatkan. Itulah sebabnya Paskah disebutkan dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Paskah dengan demikian, terkait erat dengan keselamatan kita. Itulah sebabnya dalam Yohanes pasal 6 ayat 53, Yesus berkata, "Jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya." Apa yang Yesus katakan tidak mereka miliki? Kamu tidak memiliki kehidupan di dalam dirimu. Maksudnya, mereka berada dalam keadaan sekarat. Siapa yang memegang kunci kehidupan dan kematian? Tuhan kita memegang kunci itu. Tuhan, yang datang sebagai manusia dan dikenal dengan nama Yesus di bumi ini, menyadarkan kita bahwa kita tidak dapat memiliki hidup kecuali kita makan dagingnya dan minum darahnya. Ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan, apa yang akan dia lakukan? Membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Tuhan telah memberi kita berkat yang berharga ini, sehingga dia dapat tinggal di dalam kita, dan kita dapat tinggal di dalam dia. Ketika Saul, raja pertama Israel kuno, disertai Roh Kudus Tuhan, dia memerintah bangsa itu dengan baik. Setiap kali dia pergi berperang, Tuhan selalu menolongnya, sehingga dia tetap tinggal dalam kemuliaan kemenangan. Negaranya sangat makmur. Namun, karena Raja Saul terus-menerus tidak menaati kehendak Tuhan, dan kesombongannya terus bertumbuh, akhirnya Roh Kudus tidak dapat lagi tinggal bersamanya dan pada akhirnya meninggalkan dia. Karena itu, ketika Tuhan meninggalkan Saul, roh jahat segera masuk ke dalam dirinya, mengubahnya menjadi orang yang perilakunya tidak dapat dianggap normal. Semuanya, apakah orang yang cepat marah dan orang yang lembut, mengemudikan mobil dengan cara yang sama? Mereka mengemudi dengan cara yang berbeda. Saya tidak bermaksud merendahkannya, tetapi di masa lalu, saya mengenal seseorang yang memiliki kemampuan mengemudi yang sangat baik. Ketika kita mengemudi, kita dengan hati-hati melihat ke belakang, dan memundurkan mobil dengan hati-hati. Tetapi orang ini tidak. Betapa hebatnya dia mampu memundurkan mobil itu. Dengan bunyi suos dan zoom, mobilnya hilang dalam sekejap. Sama seperti mobil yang sama dapat terlihat berbeda tergantung pada siapa yang mengemudikannya. Meskipun Saulus adalah orang yang sama, tindakannya benar-benar berbeda ketika Roh Kudus Tuhan hadir di dalam dirinya, dibandingkan dengan ketika roh jahat menyerangnya. Ini adalah hal yang dapat kita lihat dengan jelas. Namun, apa yang Tuhan katakan? Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku. Di manakah dia akan tinggal? Tuhan berkata dia akan tinggal di dalam kita. Jadi, seberapa berhargakah Paskah itu? Semua orang yang tinggal di dalam perjanjian baru yang berharga ini, akan diberikan berkat hidup yang kekal, bersama dengan kehadiran Roh Kudus, melalui pekerjaan kudus dari Roh Kudus. Sebab itu, umat Tuhan telah memelihara kebenaran Paskah. Namun, Tuhan telah menubuatkan bahwa firman Tuhan yang kudus seperti itu akan hilang. Mari kita lihat, siapa yang akan mencoba untuk menghancurkan mereka, dengan membuka kitab Daniel pasal 7 ayat 20. Mari kita lihat pasal 7 ayat 20. Dan tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya,
dan tentang tanduk yang lain, yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk. Anda yang telah mempelajari nubuat Daniel tahu, bahwa tanduk melambangkan sebuah kerajaan, bukan? 3 tanduk, Heruli, Vandal, dan Ostrogot, di antara 10 kerajaan di Eropa, terbukti lenyap melalui nubuat Daniel. Yakni tanduk yang mempunyai mata dan yang mempunyai mulut yang menyombong, yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk, dan yang lebih besar rupanya dari tanduk-tanduk yang lain. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Dalam adegan yang dinubuatkan, orang-orang kudus dikalahkan, dan orang yang menentang mereka, mendapatkan lebih banyak kekuatan. Ayat 22. Dia mengalahkan mereka, tetapi itu hanya sesaat. Sampai yang lanjut usianya itu datang, yaitu Tuhan datang. Dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Dikatakan bahwa semua wewenang untuk orang-orang kudus akan dipulihkan pada waktunya. Mari kita beralih ke ayat 24. Mari kita lihat ayat 24. Ke-10 tanduk itu, ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka, akan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Ia akan, apa yang akan ia lakukan? Mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi. Yang Maha Tinggi di sini mengacu pada Tuhan, dan satu-satunya kekuatan yang menentang Tuhan adalah iblis. Mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi, apa yang akan ia lakukan? Akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Seperti yang dinubuatkan, Paskah dihapuskan pada tahun 325 Masehi. Pada tahun 321 Masehi, 4 tahun sebelumnya, hari Sabat dihapuskan. Satu demi satu, semuanya digenapi persis seperti yang dinubuatkan. Paskah adalah kebenaran yang penting dan tidak dapat dengan mudah dihapus dari hati orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi, pada tahun 155 Masehi, ada upaya pertama untuk menghapuskan Paskah. Sekitar tahun 155 Masehi, antara Polikarpus, uskup gereja timur, dan Anicetus dari gereja barat, yang dapat dianggap sebagai paus, muncul perselisihan mengenai Paskah. Perdebatan mengenai tanggal perayaan Paskah menimbulkan persengketaan dengan perdebatan kedua yang terjadi sekitar tahun 197 Masehi. Hal ini tidak dihapuskan sekaligus, melainkan ada upaya yang dilakukan setiap kali ada kesempatan, dengan mencari kesempatannya berulang kali. Terutama, telah dinubuatkan bahwa orang-orang kudus akan dikalahkan. Kekalahan orang-orang kudus menyiratkan bahwa mereka kehilangan kebenaran sejauh itu. 155, 197, dan 325 Masehi. Selama sekitar 300 tahun, setelah Yesus naik ke sorga, gereja awal terus merayakan Paskah. Akan tetapi, Paskah akhirnya dihapuskan pada tahun 325 Masehi oleh Kaisar Romawi, yang adalah kepala penyembah dewa matahari, dan oleh gereja Katolik Roma yang tunduk padanya. Bukankah ada tertulis bahwa dia akan berbicara menentang Yang Maha Tinggi, menindas umatnya yang kudus, dan mencoba mengubah waktu dan hukum yang ditetapkan? Mereka menghapuskan Paskah, yang Tuhan perintahkan untuk kita rayakan, memperkenalkan kebiasaan Natal, menghapuskan hari Sabat, dan memperkenalkan ibadah hari Minggu. Semua kebiasaan penyembahan dewa matahari ini dibawa ke dalam gereja. Hal ini dapat dilihat sebagai keadaan gereja saat ini. Apa yang Yesus nyatakan, tidak akan ada pada mereka yang tidak merayakan Paskah, kamu tidak memiliki kehidupan di dalam dirimu. Dia telah berjanji bahwa mereka yang merayakan Paskah, yaitu mereka yang makan dagingnya dan minum darahnya, memiliki hidup yang kekal, dan dia akan membangkitkannya pada hari terakhir, membiarkan mereka mengambil bagian dalam kebangkitan. Mengingat pentingnya Paskah sebagai janji perjanjian baru, penghapusan ini merupakan hal yang tragis. Hari ini, kita dapat membedakan hal-hal ini melalui kasih karunia Bapa dan Ibu. Kita harus dapat membedakan dengan jelas antara pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan dan pekerjaan yang sedang dipimpin oleh iblis. Melalui mikroskop, kita dapat melihat hal-hal yang terlalu kecil untuk dilihat dengan mata telanjang di antara semua makhluk hidup di dunia ini. Demikian pula saat ini, jika tidak dapat membedakan antara gereja benar dan gereja palsu,
Kalian harus melihat ajaran-ajaran Alkitab. Tuhan membimbing kita menuju jalan keselamatan, dan dengan demikian, kita harus menetapkan tujuan iman kita untuk mencapai keselamatan. Jika kita menempatkan tujuan iman kita pada sesuatu selain keselamatan, kehancuran kekal akan selalu menyertai kita. Orang mungkin bertanya, mengapa gereja Tuhan tidak memiliki salib? Lalu, kita dapat berkata, bukankah sudah jelas bahwa kita seharusnya tidak boleh membuatnya? Mengapa gereja yang di dalamnya kita memperoleh hidup yang kekal, harus memajang lambang kematian? Memberi mereka jawaban ini adalah benar. Oleh karena itu, hari ini, hanya dengan memelihara kebenaran Paskah Perjanjian Baru, yang diberikan kepada kita oleh Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi, kalian dan saya, dapat sepenuhnya yakin bahwa kita memang ada di dalam Tuhan. Dengan bukti yang tak terbantahkan ini, marilah kita capai keselamatan kekal dengan keyakinan yang teguh. Kita tidak boleh hanya pergi ke sorga, kita harus pergi dengan bukti. Mari kita lihat 1 Yohanes pasal 5 ayat 9. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Gereja yang menerima kesaksian Tuhan adalah gereja terbaik di alam semesta. Bukankah begitu? Mari kita lihat ayat 9 lagi. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Orang seperti itu memiliki kesaksian ini di dalam dirinya. Kalian dan saya memiliki kesaksian ini. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan apa yang telah Dia karuniakan kepada kita, hidup yang kekal kepada kita. Bagaimana Dia memberi kita hidup yang kekal? Dia mengambil roti dan anggur Paskah dan berkata, inilah dagingku, dan inilah darahku. Jika kamu makan dan meminumnya, kamu akan memiliki hidup yang kekal. Dia memberi kita janji hidup yang kekal dalam kebenaran perjanjian baru. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak. Jadi, ketika kita makan roti dan anggur Paskah, siapa yang akan tinggal di dalam kita? Yesus dengan jelas berjanji bahwa Dia akan tinggal di dalam orang yang merayakan Paskah. Yesus meninggalkan ajaran ini kepada kita dalam Yohanes pasal 6. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki, apa yang dia miliki? Hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Kesaksian siapa yang diterima oleh mereka yang memiliki daging dan darah anak manusia, yaitu mereka yang berada dalam kebenaran Paskah Perjanjian Baru, mereka semua telah menerima kesaksian Tuhan. Menurut Matius pasal 7, pada hari terakhir ketika orang-orang pergi ke sorga, banyak orang akan mengantri, berharap memperoleh keselamatan. Beberapa orang akan berkata, Tuhan, Tuhan, saya telah bernubuat dalam namamu. Saya telah mengusir setan demi namamu. Saya telah melakukan banyak tanda dan keajaiban dalam namamu. Banyak orang akan datang kepada Yesus, berkata, saya telah percaya kepadamu dengan sungguh-sungguh. Saya percaya kepadamu dengan sepenuh hati. Pada saat itu, apa yang akan Yesus katakan sebagai tanggapan? Dalam satu kalimat, Dia akan mengusir mereka semua, berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Ketika mereka terus datang, Dia akan berkata, aku benar-benar tidak mengenal kamu. Lalu, kepada siapakah Yesus akan memberikan izin? Ketika orang-orang yang tinggal dalam kebenaran perjanjian baru, yang memiliki kesaksian Tuhan, datang kepadanya, Tuhan akan mencari dan menemukan mereka, yang memiliki tubuhnya yang kudus, dan darah yang berharga di dalam diri mereka. Dikatakan bahwa di dalam tubuh manusia, ada program sebagai peta untuk menentukan jenis penyakit apa yang akan diderita seseorang selama hidupnya, dan seberapa tinggi mereka akan bertumbuh. Ini disebut sebagai peta genom. Hanya dengan melihat isinya, kita dapat mengetahui pada usia berapa orang ini akan terjangkit penyakit apa. Tuhan telah menempatkan semua peta ini di dalam tubuh manusia, namun kita tidak menyadarinya sampai sekarang. Selama ribuan tahun, dari zaman ketika manusia pertama kali muncul di bumi ini hingga saat ini, umat manusia bahkan tidak tahu bahwa hal-hal seperti itu ada. Namun, Tuhan mengetahuinya secara sekilas, karena Tuhan telah menciptakan dan menempatkannya di sana. Oleh karena itu, apa yang Tuhan katakan Dia taruh di hati umatnya?
Dalam Yeremia pasal 31, Tuhan berkata, "Aku akan menaruh hukumku dalam batin mereka." Tuhan tahu, apakah mereka adalah umatnya atau bukan melalui isi pikiran mereka. Karena itu, meskipun banyak orang datang dan berkata, "Tuhan, Tuhan, saya sudah berdoa dengan tekun pada waktu subuh dan di pegunungan. Saya sudah banyak berpuasa." Dia akan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu." Sama seperti kita memiliki peta DNA di dalam tubuh kita, ada hal-hal yang hanya dapat diketahui oleh Tuhan. Ketika daging dan darah Kristus yang kudus terlihat dengan jelas, Tuhan langsung mengenalinya. Dia akan berkata, "Engkau adalah putraku. Engkau adalah putriku." Mari kita pahami dan jalani hal ini mulai saat ini. Betapa bersukacitanya, kita dikenali oleh Tuhan yang begitu agung dan hidup dalam iman yang diakui olehnya. Mari kita singkirkan semua kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan yang kita bawa dari dunia ini hari ini, karena ketika kita memasuki kerajaan sorga, kita semua akan memerintah sebagai imamat rajani untuk selama-lamanya. Dahulu kala, ketika nenek bercerita, mereka selalu mengakhirinya dengan, "Dan mereka hidup bahagia selamanya." Mereka memberitahu kita, banyak cerita di mana tokoh utama selalu memiliki akhir yang bahagia. Di dunia ini, orang-orang di dunia ini tidak tahu kita ini anak siapa. Seperti yang dinubuatkan, setan, si iblis, akan menyiksa kita, umat Tuhan yang kudus. Itulah sebabnya dia merancang berbagai cara untuk mendatangkan penderitaan kepada kita. Meskipun demikian, mari kita berpegang teguh pada janji Tuhan yang berharga dan kudus sampai akhir, dan menyelesaikan perlombaan perjanjian baru. Saya berharap, kalian dan saya akan dapat mengikuti jalan yang dipimpin oleh Ibu Sorgawi Yerusalem Baru, yang merupakan kenyataan perjanjian baru, sampai akhir. Dengan ini, saya ingin mengakhiri khotbah. Terima kasih.